Baik, hai, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Barakopong dengan NIM 2022-10271. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu metode yang digunakan untuk evaluasi portofolio beserta rumusnya masing-masing pada metode tersebut. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk evaluasi portofolio. Di antaranya yang pertama yaitu Sharpe ratio, di mana metode ini digunakan untuk mengukur rasio antara portofolio premi risiko dengan risiko portofolio. Semakin tinggi Sharpe ratio, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Rumus daripada metode Sharpe ratio ini yaitu return of portfolio dikurangi dengan on risk free asset atau aset bebas risiko dibagi dengan division of portfolio return atau divisi standar pengembalian portofolio. Metode yang kedua yaitu Trainer ratio, di mana metode ini digunakan untuk mengukur rasio antara portofolio premi risiko dengan portofolio beta. Jika semakin tinggi Trainer ratio, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Rumus dari metode Trainer ratio ini yaitu return on portfolio dikurangi aset bebas risiko dibagi dengan beta of portfolio. Metode yang berikut adalah Jensen Alpha. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio dengan membandingkan return aktual portofolio dengan return yang diharapkan berdasarkan model CAM. Jika alpha positif, di sini jika alpha positif, maka artinya portofolio itu menghasilkan return yang lebih baik dari yang diharapkan. Rumus dari Jensen Alpha ini yaitu excess return atau pengembalian kelebihan dibagi dengan systematic risk. Metode yang berikut adalah Sortino ratio, di mana metode ini mengukur rasio antara return portofolio dengan risiko penurunan, yaitu risiko yang terkait dengan penurunan harga. Semakin tinggi Sortino ratio, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Sedangkan rumus dari Sortino ratio ini yaitu return portofolio dikurangi risk free rate dibagi dengan standar divisi return. Metode yang berikut adalah information ratio atau rasio informasi, di mana metode ini mengukur kemampuan portofolio untuk menghasilkan return yang lebih baik daripada benchmark yang dipilih. Semakin tinggi rasio informasi, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Rumus dari metode ini yaitu excess return dibagi dengan cost of information. Metode yang berikut adalah tracking error, di mana metode ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh portofolio bergerak dari benchmark yang dipilih. Semakin rendah tracking error, maka semakin baik portofolio tersebut. Rumus dari tracking error sendiri yaitu varian return portofolio dikurangi 2 dikali dengan covarian return portofolio. Metode yang berikut yaitu beta dan alpha, di mana metode ini digunakan untuk mengukur rasio sistematik portofolio, sedangkan alpha itu digunakan untuk mengukur kinerja portofolio yang tidak dapat dijelaskan oleh model CAM. Rumus dari beta dan alpha ini yaitu return portofolio dikurangi risk free rate ditambah return benchmark dan dikurangi risk free rate. Yang berikut metode risk adjusted return atau return yang disesuaikan dengan risiko. Metode ini digunakan untuk mengukur return portofolio yang disesuaikan dengan risiko portofolio. Semakin tinggi return yang disesuaikan dengan risiko, maka akan semakin baik portofolio tersebut. Metode yang berikut yaitu drawdown analysis atau analisis drawdown, di mana metode ini mengukur penurunan maksimum dari nilai portofolio dari puncak tertinggi hingga titik terendah. Metode yang berikut adalah penilaian DCF, yaitu discount cash flow, di mana metode ini digunakan untuk mengukur nilai intrinsik suatu investasi dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Rumus dari metode ini yaitu CF dibagi 1 ditambah dengan R pangkat 1 ditambah CF bagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah dengan CF dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N. Yang berikut ada metode evaluasi faktor, yang mana metode evaluasi faktor atau faktor evaluasi, yang mana metode ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti ukuran perusahaan, nilai, dan momentum. Contohnya yaitu FAMA average, 3-factor model yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di dalam mengukur kinerja portofolio. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai metode-metode yang digunakan untuk mengukur investasi portofolio.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.